Wajib lapor ya. Ini sudah masuk markas syariah pesantren Alam Agrokultural Mega Mendung. Kalau malam gelap ini berarti? Malam gelap, nggak ada lampu. Tinggian ya, Masya Allah. Ya inilah perjalanan dakwah yang indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asad. Ini saya ada di depan 5 syuhada. Sebenarnya harusnya 6, yang satu di Jakarta, dan saya sudah tiba di markas syariah pesantren Alam Agrokultural ya. Dan suasana sunyi, jauh dari keramaian, kira-kira menyusuri jalan setapak berbatu hanya untuk satu mobil itu sekitar 2 kilo dari pos penjagaan pertama hingga pos sampai lokasinya. Masya Allah ya. Banyak hikmah yang bisa kita petik dalam di depan makam 5 syuhada ini, bahwa hidup ternyata perlu memiliki nilai ya, nilai perjuangan. Setelah itu orang atau kita semua akan kembali ke akhirat dan tidak kembali ke dunia, dan yang kita tinggalkan adalah nilai-nilai perjuangan dan amal soleh, juga amal jariah. Semoga kita bisa mengambil manfaat hikmah dari setiap kejadian yang Allah bentangkan di alam semesta. Tahu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin membuat surat terbuka, bukan kepada penguasa, bukan kepada presiden, bukan kepada Pak Hendro Priyono, bukan kepada Pak Luhut, bukan kepada Pak Wiranto, bukan kepada Pak Trisutrisno, bukan kepada Pak Prabowo, tapi saya mau bicara kepada tukang donat, kepada diri saya sendiri. Bapak tukang donat, kemarin, sekarang hari Jumat, kemarin saya menyentuh 5 pusara syuhada di Mega, di markas syariah pesantren Alam Agrokultural Mega Mendung. Sekali lagi, kemarin saya menyentuh 5 pusara syuhada di kompleks markas syariah pesantren Alam Agrokultural yang dipimpin oleh Dr. Habib Rizik Syihab. Kelima orang itu dan 1 dimakamkan di Jakarta, total semua 6. Saya melihat dengan mata kepala sendiri foto-foto mereka yang ditembak dari jarak dekat
Dan mereka semuanya adalah pengawal terbaik yang sudah menjadi syuhada, pengawal terbaik dari Dr. Habib Rizik Syihab setelah mereka dikejar dalam usaha pembunuhan dan mereka berhasil dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Dan saya tidak tahu, wahai Pak Donat, Pak tukang donat, siapa yang menyuruh mereka dibunuh. Waktu saya tiba di depan 5 makam pusara mereka itu, hati saya, dada saya ingin meledak. Saya teringat saya pernah menyentuh pusara Amir Biki yang ada dalam konteks peristiwa Tanjung Priok, pembantaian umat Islam Tanjung Priok 12 September 1984 pada tahun 98, 14 tahun setelah kejadian Tanjung Priok, saya berhasil berziarah ke makam Amir Biki di Tanjung Priok, dan saya menulis buku pembantaian Tanjung Priok tipis, dan saya wawancara beberapa orang yang mengerti tentang peristiwa itu, dan buku itu bisa Anda baca di perpustakaan Cornell University di Amerika. Wahai Bapak tukang donat, saya juga melihat, mendengar peristiwa pembantaian umat Islam di Lampung tahun 79, tapi saya tidak melihat korban-korbannya, dan saya hanya mendengar laporan Komnas HAM yang mati di sana sekitar 244 karena kampung itu diserbu oleh bom bakar, bom napalm, dan juga ada beberapa helikopter yang bekerja di samping senjata-senjata serbu para tentara untuk menghabisi umat Islam di sana, termasuk anak-anak, wanita, pemuda Islam. Inilah sejarah dari bangsa saya, penuh dengan kebiadaban penguasa menindas rakyatnya sendiri, termasuk di Tanjung Priok menurut Komnas HAM itu yang mati sekitar, kalau tidak salah, 59. Kembali ke 5 atau 6 syuhada tadi yang kemarin saya kunjungi makamnya. Ada rasa dada ingin meledak karena ada ketidakadilan di sana. Apalagi ya, Habib Rizik, Dr. Habib Rizik Syihab, yang juga masuk dalam skenario rencana pembunuhan di kilometer 50, dan Allah lindungi dari pembunuhan itu, tapi yang terbunuh pengawalnya 6 orang. Dan aneh, sekarang Habib Rizik itu diadili karena pelanggaran protokol kesehatan. Satu pengadilan yang tidak fair. Ribuan mungkin kerumunan itu, mungkin ribuan kerumunan Maulid Nabi, tidak hanya di Megamendung dan tidak hanya di Petamburan, yang tidak pernah dipidanakan. Sampai sedemikian gegap gempita, dan sudah 4 bulan dari Desember akhir atau awal Desember, Januari, Februari, Maret, April, sudah 4 bulan lebih ya Habib Rizik di penjara, padahal dia sudah menderita kerugian banyak. Apa, Mi? Ngurus apa? Ya, aku usaha.
Boleh? Orang-orang ngurus, pada dapat. Uruslah. Buat nanti anak-anak kalau mau wirausaha kita modalin. Kalau uang itu bisa turun dari pemerintah ya. SKHU. Uruslah. Surat usaha. Siapa yang ngurusin rakyat kalau nggak kita ikut bantu sedikit-sedikit itu? Pada orang ada yang baik. Sudah. Itu pada kalau dapat saya. Urus. Ini ada usaha. Ada usaha. Iya. Cafe itu. Nanti dikembangin cafe sampai 50 kan nggak apa-apa. Baru 2. Iya. Salah. Puntennya itu diurus. Ada motor. Lah, pakai deri ya tuh. Berapa sih ongkosnya? Ntar aku kasih ongkos motornya. Gojek aja. Iya. Di mana? Kemana? Pulang dulu. Ya sok tuh. Dari ngambil di sini. Atau duitnya ada itu di laci. Mi, ambilnya 100. Ya. Maaf ya penonton istri saya itu. Jadi ada ketidakadilan ya di negeri ini. Kasus kerumunan, padahal Habib Rizik sudah menderita banyak. 6 pengawalnya dibunuh oleh orang jahat. Bagaimana pertanggungjawaban pembunuh? Pembunuh sampai sekarang tidak diadili. Pembunuh sampai sekarang tidak diadili. Kita tidak tahu siapa mereka, tidak tahu wajahnya, tidak tahu kapan sidangnya. Katanya ada 3, yang 1 sudah mati, dicabut dulu oleh Allah. Pembunuh itu aneh bukan? Ya, 1 pengawalnya sudah dihabisi sebagaimana diinginkan oleh para buzzer itu, termasuk dihabisi Front Pembela Islam Ormas yang sudah 23 tahun itu berjasa di dalam membangun negeri dan umat. 23 tahun dibubarkan oleh Pak siapa itu, saya nggak tega nyebutnya, yaitu para penguasa-penguasa di zaman Kiwari, di zaman sekarang. Front Pembela Islam Ormas dibubarkan. Bendera-bendera baliho Habib Rizik diturunkan. Kemudian rekening keluarga diblokir sampai 92. Kemudian dikriminalisasikan, dipidanakan hanya persoalan kerumunan. Belum ada sejarah di dunia, kata para ahli, persoalan kerumunan itu masuk ruang pengadilan sebagaimana atau kecuali yang dialami oleh Habib Rizik Syihab. Jadi sentuhan tangan saya di tepi pusara 5 syuhada di markas syariah kemarin di Megamendung itu membuat dada saya terasa meledak tentang betapa ketidakadilan itu menerjang mata secara telanjang dan terang-terangan dan brutal. Semoga kita ketuk hati para penguasa di masa mendatang supaya penguasa-penguasa di masa mendatang itu betul-betul ya melindungi dan menjadi khadimah, menjadi pelayan untuk rakyat yang dipimpinnya. Dan moga-moga orang-orang yang berbuat jahat itu dibalas ya. Terutama para pembunuh itu memang sudah layak di dalam Jahannam khalidina fiha abada. Orang yang membunuh tanpa hak itu memang kekal khalidina fiha abada di dalam neraka. Dan kita berharap Allah menegakkan keadilan yang sejati di negeri
yang abadi, yang tidak bertepi, yaitu di negeri akhirat kita semua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.